Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Editor Mania. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kemarin tentang bagaimana membuat evaluasi di Google Classroom. Kemarin pada saat webinar saya menjelaskan tentang ketidakoptimalan pengaturan yang terjadi di Google Form saat digunakan untuk evaluasi. Apa ketidakoptimalan tersebut? Mari kita lihat kembali, kita ingat kembali ya. Yang pertama yaitu kunci jawaban tidak diketahui siswa. Kunci jawaban diketahui siswa. Kunci jawaban diketahui siswa artinya pada saat setelah dia mengerjakan, maka siswa itu bisa langsung melihat hasil dan juga jawaban benar dan jawaban salah. Tentu ini kalau diketahui siswa menjadikan evaluasi ini hasilnya tidak valid. Kemudian ketidakoptimalan yang kedua yaitu terkait dengan siswa bisa mengerjakan evaluasi berulang kali. Dua hal ini yang sering saya lihat terjadi seperti itu ya. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan problem yang menyebabkan ketidakoptimalan tersebut dan kemudian setting atau pengaturan seperti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru sebelum melakukan penilaian dengan menggunakan Google Form di Classroom. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Form yang kemarin sudah kita buat. Kemarin kita sudah membuat 2 soal gitu ya. Sebagai contoh nanti kita 2 soal terlebih dahulu, nggak apa-apa. Yang berikutnya, karena soal sudah dibuat, kita akan tidak melakukan setting apapun terlebih dahulu gitu ya, supaya nanti kita bisa lihat problemnya di mana. Kita bikin dulu kunci jawabannya. Kunci jawaban kita buat di sini pada answer key. Kunci jawaban. Misalkan bagaimana cara untuk mematikan komputer, misalkan gitu ya. Tekan tombol power off misalkan. Nilainya berapa? Karena ini ada 2 soal, berarti misalkan 50. Kita tekan tombol down. Kemudian soal kedua, bagaimana cara untuk menghidupkan komputer? Nah, kita pilih answer key-nya, misalkan tekan tombol power. Nah, dan kita isi nilainya 50. Nah, nanti nilai itu menyesuaikan dengan jumlah soalnya. Oke, mari kita coba lihat gitu ya. Kita tutup. Kita tidak menggunakan send ya Bapak Ibu karena kita akan mengirimkannya ini menggunakan Google Classroom. Jadi kita tutup seperti ini. Terus coba kita assign. Assign kemana supaya siswa kita bisa melihat ujiannya. Gitu. Oke, kita assign sebentar. Oke, ini sudah masuk. Ada satu siswa ya yang di-assign atau yang sudah dikirimi soal. Ini kenapa? Karena siswa kita itu baru 1 seperti itu. Oke, saya akan cek sebagai siswa. Nah, di sini. Oke, ini saya berlaku sebagai siswa ya, siswa EduTech Mania. Otomatis di sini muncul. Kita klik. Dan kita klik ulangan hariannya itu di sini. Oke, kita kerjakan. Bagaimana cara mematikan komputer? Misalkan tekan tombol ini. Dan bagaimana cara untuk menghidupkan? Tekan tombol power ini misalkan. Dan kita klik submit untuk mengirim jawaban. Oke. Hasilnya nanti akan ada tombol view score. Ini lihat nilai. Kita klik coba ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini nilainya sudah muncul, langsung otomatis keluar. Coba diperhatikan di bawah. Sini, yang centang itu artinya betul. Kunci jawabannya sudah langsung ketahuan. Yang centang ini berarti kunci jawabannya. Ya. Kemudian yang silang merah ini berarti salah. Salahnya di mana? Di siswa menjawab matikan monitor, sementara kunci jawaban adalah tekan tombol power. Dengan terlihatnya hasil seperti ini, maka otomatis siswa menjadi tahu
kunci jawabannya seperti itu. Kalau ini sifatnya sebagai ulangan gitu ya, maka bisa berakibat pada ketidakvalidan hasil yang dicapai. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Itu problem pertama. Sekarang problem kedua. Problem kedua tadi adalah siswa bisa melakukan ujian berulang kali. Coba kita tes ya. Tadi si siswa ini sudah mengerjakan sekali. Apakah bisa mengerjakan yang kedua kali? Kita coba. Kita klik ulangan harian dan kita buka lagi. Nah, ternyata bisa Bapak Ibu. Tadi dapat 50. Misalkan dia kemudian mengetahui jawabannya, mengetahui kunci jawaban, yang benar mana, yang salah mana, dia bisa mengulangi. Ya kan? Bagaimana cara untuk mematikan komputer? Tekan tombol power off. Bagaimana cara untuk menghidupkan? Tekan tombol power. Dan kirim lagi. Submit. Kita view score. Nah, otomatis dia mendapat 100. Kenapa dia mendapat 100? Ya, karena dia sudah melihat kunci jawaban pada pengerjaan yang pertama. Itu artinya dia bisa melakukan berulang kali. Kalau ini digunakan untuk evaluasi yang sifatnya untuk nilai akhir, itu ini berbahaya. Karena hasilnya nanti tidak valid. Tapi kalau hanya untuk semacam kuis gitu ya, kuis yang artinya hanya ingin mengecek apakah dia sudah paham atau belum, sehingga kalau belum paham dia diminta untuk mempelajari materi lagi, dan kemudian kalau sudah mempelajari materi dia melakukan pengerjaan ulangan lagi, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk sifatnya ujian akhir gitu ya, yang penilaiannya angkanya akan diambil, ini tidak baik. Oke, itu saya sudah menunjukkan problemnya di mana. Ya, sekarang bagaimana untuk menanggulangi ini? Nah, untuk menanggulangi ini kita masuk lagi ke pengaturan yang ada di guru. Ya, oke, pengaturan yang ada di guru. Oke, di sini kita masuk ya, di sini kita view assignment. Sebentar. Di sini kita klik, bisa edit ya Bapak Ibu, diklik ini, kemudian kita klik ulangan harian di Google Form-nya. Jangan lupa di sini ada tombol edit this form. Kita akan coba atur ya supaya si siswa itu tidak bisa melakukan berulang kali. Tapi terlebih dahulu kita hapus dulu ini datanya supaya kita akan mengulang dari awal. Kita klik, pilih delete all response. Oke. Di awal gitu ya. Oke, untuk mengatur supaya ketidakoptimalan pengaturan form itu tidak terjadi, nah, kita klik setting di sini pengaturannya. Klik setting. Nah, di sini ada 3 tab ya, ada general, presentation, dan quiz. Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah quizzes. Pastikan di sini aktif. Pastikan di sini aktif karena quizzes itu adalah fitur yang ditambahkan pada Google Form untuk digunakan sebagai penilaian. Oke, setelah ini aktif, kalau kita cek bawahnya ada release mark. Mark itu ya sama dengan nilai. Jadi bagaimana perilaku form ini melakukan rilis nilai seperti itu. Kemudian di bawahnya ada immediately sama letter. Immediately itu artinya nilai akan dikirim secara otomatis setelah si siswa itu menekan tombol submit atau kirim. Ini ada kaitannya nanti dengan yang di bawahnya. Setelah dikirim, itu si siswa dapat melihat apa. Di sini ada miss, question, correct answer, sama point values. Artinya kalau ini posisinya di sini, di immediately, dan respondency-nya seperti ini semua, dicentang semua, maka otomatis nilai akan muncul otomatis, jawaban benar juga akan terlihat otomatis, jawaban salah juga akan terlihat otomatis, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terlihat otomatis dan jawaban benar dan jawaban salah tidak otomatis? Ya, ini kita cek semua. Kalau Google Form ini digunakan untuk penilaian akhir yang nilainya akan digunakan sebagai nilai untuk dimasukkan ke raport misalkan.
Kalau misalkan nilainya tidak ingin ditampilkan otomatis atau secara langsung, kita bisa menggunakan letter. Kalau kita menggunakan pengaturan immediately, gitu ya, biasanya anak-anak kita nanti akan, kalau bahasa Jawanya adalah giduh. Giduh itu ramai. Ya, seharusnya mereka bisa tenang. Mungkin yang sudah mengerjakan melihat hasilnya misalkan dapat nilai 10 atau nilai sempurna gitu, maka yang lain akan jadi ramai. Maka saya sarankan jika tidak ingin ramai, ya mendingan gunakan letter. Kapan kita nanti akan merilis? Nanti, seperti itu, kalau semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Itu jadi pengaturannya supaya nanti tidak keluar jawaban benar, jawaban salah, poin baris, maka ini dipastikan di uncheck semua. Saya sarankan di sini letter. Kemudian pada presentation, ya, ini nanti confirmation-nya kita pilih atau kita masukkan kata-kata yang membangkitkan semangat anak. Misalkan, selamat, jawaban Ananda sudah berhasil disimpan. Semoga hasilnya maksimal. Kemudian di general, ya. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu limit to one response. Itu artinya si siswa hanya akan dibatasi mengerjakan sekali saja. Ini penting supaya dia tidak mengerjakan berulang kali. Kita klik gitu ya, kemudian save. Oke, mari coba kita cek gitu ya di sisi siswa. Kita saving, di siswa nanti akan mengerjakan kembali. Nah, kita tutup dulu ini si kerjaannya, kita refresh. Saya masih menggunakan akun siswa gitu ya. Kita klik ulangan harian, kita buka ulangan hariannya. Nah, kita masukkan emailnya. Emailnya tadi adalah siswa@edutechmania. Kita copy saja. Ya, saya jawab gitu ya. Nah, misalkan ini. Ya, kita klik submit. Nah, selamat, jawaban Anda sudah berhasil disimpan. Nah, ini. Dan kita tutup gitu ya. Kita coba lakukan pengerjaan ulang. Jadi sudah kita lihat ya, hasilnya tidak ada view score, artinya si siswa tidak bisa melihat hasilnya. Hasilnya juga bisa tidak terlihat, jawaban benar dan jawaban salah juga tidak terlihat. Artinya kunci jawabannya aman. Problem ketidakoptimalan pertama sudah terselesaikan. Kita coba problem kedua, yaitu siswa bisa mengerjakan berulang kali. Kita coba apakah pengaturan limit one response itu berjalan atau tidak. Kita klik. Nah, coba Bapak Ibu dilihat di sini, you can only fill in this form once. Artinya siswa hanya bisa mengerjakannya bersama, yaitu mengerjakan hanya sekali, seperti itu. Ini menyebabkan data yang masuk itu menjadi valid. Mungkin itu Bapak Ibu terkait pengaturan dari ketidakoptimalan yang kemarin disampaikan pada saat webinar. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan pengaturan itu pada settingan atau pengaturan Google Form yang akan digunakan untuk penilaian di pelajaran Bapak Ibu semua. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam melakukan penilaian. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.